membahas tugas tentang Flight Organization. Sebelum kami memulai presentasi kami akan memperkenalkan diri kami. Flight Organization adalah struktur organisasi dengan sedikit atau tidak ada tingkat manajemen antara eksekutif, puncak, dan pekerja. Konsep dasar dari organisasi datar atau flight organization adalah bahwa setiap pekerja terlatih untuk mencapai sasaran yang ditetapkan. Pekerja diberi wewenang untuk mencapai tujuan dengan cara mereka sendiri. Mereka akan bekerja secara individu atau dalam kelompok sehingga menjadi lebih produktif dari pekerja yang diawasi secara ketat oleh manajer. Kelebihan dari flight organization antara lain, yang pertama, meningkatkan tingkat tanggung jawab dan kreativitas para pekerja. Yang kedua, meningkatkan koordinasi dan kecepatan komunikasi antar karyawan. Yang ketiga, menghilangkan gaji manajemen berarti mengurangi biaya. Kelemahan dari flight organization antara lain, karyawan sering kekurangan atasan khusus untuk melapor yang menciptakan kebingungan dan kemungkinan perebutan kekuasaan di antara manajemen. Yang kedua, hal ini menghasilkan banyak fungsi kerja karyawan yang secara spesifik tidak jelas. Yang ketiga, struktur datar dapat membatasi pertumbuhan jangka panjang suatu organisasi. Salah satu perusahaan yang menerapkan konsep flight organization dalam manajemen perusahaannya adalah Valve Corporation. Tentu hal ini akan berdampak ke beberapa aspek perusahaan, sehingga Valve Corporation harus teliti dalam menentukannya. Oleh karena itu, Valve Corporation menganggap bahwa proses hiring itu adalah hal yang penting. Berikut penjelasan mengapa proses hiring itu dianggap penting. Mengapa hiring proses di Valve Corporation sangat teliti? Valve Corporation adalah pengembang video game Amerika dan perusahaan distribusi digital yang berkantor pusat di Washington. Valve didirikan pada tahun 1996 sebagai perseroan terbatas oleh mantan karyawan Microsoft, Gabe Newell, dan Mike Harrington. Produk debut mereka, game PC bergenre first-person shooter yang bernama Half-Life. Valve adalah perusahaan yang menerapkan konsep flat organization di dalam perusahaannya, sehingga tidak ada kata manajer atau orang yang memiliki kekuasaan terhadap beberapa karyawan. Valve mempercayai untuk merekrut orang-orang hebat dapat menciptakan nilai keseluruhan bagi perusahaan untuk keberlangsungan Valve Corporation. Sehingga apabila Valve melewatkan kesempatan untuk merekrut orang-orang hebat ini, itu akan berdampak buruk atau merugikan perusahaan serta menciptakan kerusakan pada Valve ketika Valve telah salah untuk menilai dan menghasilkan keputusan perekrutan yang buruk. Maka dari itu, setiap rekrutmen di Valve harus dinilai secara ketat agar mendapatkan rekrutmen yang benar-benar sesuai dengan kriteria Valve. Kriteria utama bagi calon pegawai adalah orang dengan model T-shaped, yaitu mereka yang generalis atau sangat terampil dalam berbagai hal yang berharga dan juga ahli atau yang terbaik di bidangnya. Dan mereka mencari orang-orang yang lebih kuat dari diri mereka sendiri karena pekerja ahli akan lebih senang bekerja sama dengan orang yang memiliki keterampilan yang diakui oleh mereka. Untuk itu, maka para pegawai yang akan direkrut haruslah memiliki skill yang lebih dibandingkan pekerja lama yang telah ada di Valve. Ada 3 pertanyaan yang selalu diajukan ketika mengevaluasi kandidat, yaitu tentang orang tersebut akankah dapat menjadi bos mereka, pegawai baru akan mengajarkan banyak hal, dan kepercayaan mereka akan pegawai baru yang tidak akan mengkhianati perusahaan. Untuk itu, Valve sangat menghargai orang-orang yang dapat berkolaborasi. Artinya,
Setiap karyawan Valve harus dapat bekerja sama dalam sebuah proyek. Ini akan memicu karyawan untuk menjadi inventif, berulang, kreatif, banyak bicara, dan juga reaktif. Diakibatkan oleh pada umumnya mereka yang sudah ahli di bidangnya akan merasa sulit untuk bekerja sama dengan orang lain, sehingga Valve juga ingin karyawan yang terpilih melalui proses perekrutan nantinya bisa beradaptasi dengan lingkungan perusahaan dan berkolaborasi dengan karyawan lainnya. Valve juga memiliki tradisi untuk mengevaluasi para pegawainya, yaitu dengan dua metode formal, peer review dan stack ranking. Peer review merupakan metode di mana mereka harus memberikan evaluasi terhadap sesama pekerja dengan tujuan dari evaluasi ini adalah untuk membantu orang lain tumbuh dan meningkatkan diri mereka sendiri. Stack ranking atau pemeringkatan bertumpuk dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui siapa yang memberikan nilai paling besar bagi perusahaan, sehingga mereka akan memberikan kompensasi yang sepadan dengan nilai yang telah para pegawainya berikan kepada Valve Corporation. Kedua metode formal tersebut akan digunakan oleh Valve Corporation untuk mengevaluasi kinerja dari pegawai mereka sesuai dengan visi misi yang telah ditetapkan oleh Valve Corporation. Untuk itu kembali lagi bahwa mereka haruslah memiliki adaptasi yang tinggi terhadap lingkungan kerja mereka beserta kolega-kolega mereka. Berikut adalah perbandingan antara startup digital tanam duit dengan Valve Corporation. Kami memiliki beberapa parameter yang akan menjadi pembanding di antara kedua perusahaan ini. Yang pertama adalah proses perekrutan. Pada tanam duit, calon pegawai harus melewati beberapa tahapan seleksi seperti wawancara oleh HRD, melakukan psikotes, dan wawancara serta pengujian keterampilan oleh kepala divisi. Jika calon pegawai lulus seleksi secara keseluruhan, maka mereka akan secara resmi dinyatakan sebagai pegawai dari tanam duit. Sedangkan untuk Valve Corporation, calon pegawai harus melewati beberapa tahapan seleksi yang berupa wawancara oleh pihak yang telah ditunjuk sebelumnya, dan melakukan pengujian keterampilan serta penilaian dari para pegawai yang ada di Valve Corporation. Yang kedua adalah penempatan divisi. Pada tanam duit, calon pegawai akan memilih dan melamar sendiri posisi pekerjaan yang akan mereka miliki. Jika calon pegawai lulus tahap seleksi yang diberikan dari divisi tersebut, maka calon pegawai akan secara resmi dapat bekerja pada posisi dan divisi tersebut. Sedangkan pada Valve Corporation tidak ada penempatan pegawai secara spesifik. Pegawai nantinya akan bebas memilih cara menggunakan waktu dan bakat mereka. Mereka juga akan didorong untuk mengerjakan apa yang menarik minat mereka dan yang akan membawa keuntungan bagi Valve Corporation. Yang ketiga adalah kinerja karyawan. Pada tanam duit, performa dari pegawai yang diterima oleh tanam duit sendiri dinilai sangat baik dan kompeten di bidangnya. Tanam duit melihat dari segi kecepatan, ketepatan waktu dalam penyelesaian tugas, serta pengetahuan dan skill para pegawai sangat baik dan bagus. Sedangkan pada Valve Corporation, performa dari pegawai yang diterima oleh Valve Corporation ini juga dinilai sangat baik dan kompeten karena Valve Corporation sendiri menghargai orang-orang dengan model T-shape, yakni mereka yang generalis atau sangat terampil dalam berbagai hal yang berharga dan juga ahli atau yang terbaik di bidangnya. Yang keempat adalah kinerja dari atasan. Pada tanam duit, performa dari atasan dapat dinyatakan sangat baik dan kompeten. Mereka mampu untuk menjadi role model bagi para pegawai yang ada di tanam duit. Bukan hanya itu saja, tetapi para atasan di tanam duit juga mendukung setiap pegawai untuk mempelajari hal-hal yang baru dengan cara memberikan nasihat-nasihat serta pengajaran yang bagus serta pembinaan yang baik terhadap para pegawainya. Sedangkan pada Valve Corporation tidak ada bos atau manajer dan semua pegawai juga diperlakukan dengan sama. Oleh karena itu, tim leader dari setiap proyek yang ada di Valve Corporation harus memiliki kompetensi yang sangat baik untuk membina pengerjaan dari setiap tim yang ada. Yang kelima adalah hubungan antar sesama pegawai maupun hubungan antara atasan dan pegawai. Pada tanam duit, pegawai mampu untuk beradaptasi, berkomunikasi, dan bekerja sama dengan baik antar sesama pegawai maupun dengan atasannya, sehingga hubungan yang ada di tanam duit sendiri terjalin dengan baik dan erat. Sedangkan pada Valve Corporation, pegawai memiliki hubungan yang baik dan erat antara sesama pegawai, meskipun tidak adanya atasan,
mereka mampu berkolaborasi dengan baik. Untuk parameter ke-6 dan ke-7 akan didasarkan dengan latar belakang speaker kami, yaitu divisi IT. Parameter ke-6 yaitu pembentukan tim atau unit suatu proyek. Pada Tanam Duit, pembentukan ini ditentukan dari hasil diskusi yang telah dilaksanakan oleh CTO dengan division leader pada divisi IT, yaitu lead software engineer. Lalu setelahnya akan dijelaskan lebih rinci terkait membagikan tugas mereka oleh division leadernya. Sedangkan pada Valve Corporation, pegawai dapat memulai sendiri proyeknya dengan formasi tim yang dibentuk sendiri maupun pegawai yang tertarik dengan proyek tersebut. Hal ini terjadi secara spontan dan tidak adanya pengelola atau sistem yang mengawasi maupun mengontrol pembentukan serta pemilihan tim ini. Selanjutnya adalah pertanggungjawaban tugas. Pada Tanam Duit, hasil tugas masing-masing pegawai akan diperiksa oleh division leader. Jika telah sesuai dengan target atau ekspektasinya, maka akan diberikan kepada CTO untuk perizinan pelaksanaan proyek maupun peluncuran produk tersebut. Sedangkan pada Valve Corporation, tim akan memeriksa sendiri apakah tugas masing-masing setiap anggota telah memenuhi target atau belum. Jika sudah, maka tim akan dapat dan bertanggung jawab untuk peluncuran dan pemasaran produk tersebut. Parameter selanjutnya yaitu kinerja perusahaan. Performa dari Tanam Duit dinilai semakin membaik karena ditandai dengan keadaan profit yang didapatkan semakin meningkat dan juga tidak adanya pemecatan serta pengurangan gaji para pegawainya. Sedangkan pada Valve Corporation, performa perusahaan juga dinilai sangat baik karena adanya penggunaan sumber daya manusia dan teknologi yang canggih secara optimal untuk memproduksi produk-produk berkualitas tinggi yang banyak diminati oleh pasar. Parameter selanjutnya yaitu peraturan yang berlaku sesuai dengan standar. Startup digital Tanam Duit memiliki regulasi umum perusahaan maupun regulasi yang berlaku dan sesuai dengan divisi dan tim yang ada. Selain itu, mereka juga memiliki regulasi yang terkait dengan K3. Produk yang mereka hasilkan juga telah disertai dengan regulasi yang sesuai dan juga terkait dengan keamanan para penggunanya. Sedangkan pada Valve Corporation tidak begitu banyak regulasi yang berlaku, hanya saja ada regulasi umum yang telah berlaku dan sudah tercantum pada buku pegangan para pegawai. Setiap produk mereka juga telah disertai dengan regulasi khusus yang terkait dengan keamanan dari setiap pelanggannya. Parameter selanjutnya yakni kepuasan pegawai dengan lingkungan pekerjaan serta hubungannya dengan pegawai lainnya. Pada Tanam Duit, narasumber mengatakan bahwa ia sudah puas dengan cara kerja perusahaan saat ini karena ia dapat belajar lebih banyak hal baru dari pegawai maupun atasannya, terkhusus yang berada pada divisinya. Ia juga menyatakan bahwa lingkungan kerja yang baik dan juga orang-orang yang selalu mendukung satu dengan yang lainnya akan sangat membantu untuk mengembangkan pengetahuan dan juga skill dari seorang pegawai. Sedangkan pada Valve Corporation, para pegawai yang bekerja juga memberikan respon mereka yang positif terhadap sistem perusahaan. Karena dengan lingkungan pekerjaan yang nyaman dan juga kolega yang saling mendukung, dapat meningkatkan produktivitas pegawai sehingga pekerjaan maupun proyek yang mereka kerjakan secara bersama-sama dalam suatu tim akan berjalan dengan baik dan juga membawa keuntungan bagi perusahaan. Parameter selanjutnya yakni evaluasi pegawai. Evaluasi pada Tanam Duit dilakukan secara pribadi oleh atasan terhadap pegawainya secara per tahunnya. Atasan ingin menyampaikan evaluasi performa dari setiap pegawainya secara pribadi dengan tujuan agar ia dapat mengetahui dan lebih mengenal lebih dalam setiap pegawainya. Dan jika pegawai memiliki permasalahan, ia dapat membicarakannya kepada atasannya dengan lebih terbuka. Sedangkan untuk Valve Corporation, ada dua metode evaluasi yang digunakan, yaitu peer review dan stack ranking. Valve menggunakan sistem peer review di mana kinerja karyawan dinilai atau dievaluasi dengan meninjau performa mereka oleh rekan-rekan kerja mereka sebelumnya. Dengan peer review, metode ini dapat dilakukan sesering mungkin. Sedangkan untuk stack ranking, Valve menggunakan sistem ini di mana pemeringkatan pegawai diberikan kepada rekan-rekannya. Evaluasi ini dilakukan dengan per tahun dan dilakukan dalam suatu tim. Anggota tim melakukan pemeringkatan anggotanya sendiri, kecuali dirinya sendiri. Pemeringkatan dilakukan dengan memperhatikan skill level atau technical ability, productivity output, group contribution, dan product contribution. Setelah itu, akan dilakukan pengumpulan informasi peringkat secara keseluruhan dalam perusahaan tersebut untuk dilakukan pemeringkatan pegawai yang menyeluruh. Hasil dari peringkat ini juga dapat dilihat pada halaman wiki perusahaan yang akan menampilkan feedback dari setiap pegawai dan juga peringkat yang dimiliki oleh setiap pegawainya. Bagi pegawai yang berada pada peringkat teratas, ia merupakan pegawai dengan performa terbaik di Valve Corporation. Parameter selanjutnya yakni bonus pegawai. Tanam Duit tidak menetapkan pegawai dengan performa terbaik, sehingga tidak akan ada jaminan bagi pegawai dengan
performa kerja terbaik akan mendapatkan bonus. Tanam Duit akan memberikan bonus kepada para pegawainya yang memiliki kinerja terbaik juga dan memiliki ketentuan, yakni proyek yang dikerjakannya berhasil dan dapat digunakan oleh customer. Sedangkan pada Valve Corporation, pemberian bonus dilakukan melalui metode stack ranking, yakni pegawai yang menduduki posisi pegawai terbaik akan mendapatkan bonus serta kenaikan gaji. Materi yang kedua adalah penilaian Valve Corporation berdasarkan dimensi organisasi. Dimensi organisasi yang pertama adalah formalization. Spesifikasi yang dimiliki oleh Valve Corporation dalam dimensi ini adalah memiliki beberapa aturan yang harus diikuti oleh karyawan. Kelompok kami memberikan 9 skor terhadap dimensi organisasi formalization. Alasannya karena karyawan Valve dapat menciptakan kreativitasnya dengan segala sesuatu yang ada di perusahaan dan tanpa banyak aturan yang dapat mengikat mereka. Dimensi organisasi yang kedua adalah specialization. Spesifikasi yang dimiliki oleh Valve Corporation dalam dimensi ini adalah dapat memisahkan tugas dan peran. Kelompok kami memberikan 10 skor terhadap dimensi organisasi specialization. Alasannya karena tim proyek di Valve Company seringkali memiliki struktur internal yang dibentuk untuk sementara waktu agar sesuai dengan kebutuhan grup, sehingga tugas dan perannya dilakukan secara terstruktur. Dimensi organisasi yang ketiga adalah hierarki. Spesifikasi yang dimiliki Valve Corporation dalam dimensi ini adalah hierarki dari otoritas yang datar. Kelompok kami memberikan 9 skor terhadap dimensi organisasi hierarki. Alasannya karena Valve menggunakan organisasi flat, di mana sistem ini membuat semua karyawan setara di perusahaan. Semua karyawan memiliki tanggung jawab yang sama, di mana mereka bekerja sama dalam mengembangkan dan memajukan perusahaan. Dimensi organisasi yang keempat adalah teknologi. Spesifikasi yang dimiliki Valve Corporation dalam dimensi ini adalah menghasilkan produk. Kelompok kami memberikan 10 skor terhadap dimensi teknologi. Alasannya karena Valve memproduksi sebuah produk. Produk Valve ada 3 jenis, yaitu game, platform game, dan software engine untuk pengembang game. Dimensi organisasi yang kelima adalah external environment. Spesifikasi yang dimiliki Valve Corporation dalam dimensi ini adalah lingkungan yang stabil. Kelompok kami memberikan 10 skor terhadap dimensi organisasi external environment. Alasannya karena Valve adalah perusahaan yang sangat kuat dan sukses dengan sedikit kekurangan. Saat teknologi baru dikembangkan, pasar dapat berubah secara drastis atau tidak ada lagi. Pemilik Gabe Newell mampu memprediksi pasar dengan benar dan memilih ke arah mana perusahaan harus menuju selanjutnya. Pada bagian keempat, saya akan menjelaskan tentang summary. Hal yang perlu kita bahas dalam bagian ini yaitu tentang apakah penerapan flat organization ini ideal untuk startup digital. Seperti yang kita ketahui, flat organization itu adalah suatu organisasi yang tidak membutuhkan jabatan atau yang berjalan sendiri, sedangkan pada umumnya startup digital masih memiliki hierarki organisasi, sehingga ada beberapa pegawai yang berperan sebagai pemimpin dalam suatu divisi pada startup tersebut. Berbeda dengan Valve Corporation. Valve Corporation sendiri merupakan organisasi yang bekerja di bidang game, sehingga mereka tidak memerlukan peran penting dari seorang pemimpin. Hal ini dikarenakan startup digital merupakan perusahaan yang belum cukup kuat untuk berdiri sendiri dan bergerak pada bidang digital yang memerlukan perencanaan, manajemen, serta pengelolaan yang tepat dan teliti di setiap divisinya. Flat organization sendiri dinilai tidak dapat diterapkan oleh semua perusahaan, terkhusus di startup digital. Sehingga kesimpulannya adalah flat organization tersebut tidak disarankan diterapkan untuk semua perusahaan, terkhusus startup digital. Demikian presentasi yang dapat kami sampaikan.